Kita record dulu ya buat matchnya teman-teman ya, biar nanti bisa lihat replaynya kalian di YouTube tuh guys, oke? Dan Agustus nonton Demon Slayer. Wah, Demon Slayer bakal seru sih itu sih. Speedrun. Makan kok di speedrun, bro? Makan kok di speedrun, guys? Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches. Oke, welcome to Land of Dawn. Kita langsung masuk untuk babak atau pertandingan pertama. Di sore hari ini kita akan lihat dari teman-teman tim Zenix ya. Akan melawan tim dari Onyx. Ada Jonathan yang kali dengan memakai Yuzong langsung bermain di arah bottom lane ya. Kini berhadapan dengan serang Unil yang mencoba untuk memakai lapu-lapu nih guys. Wah, ini hero yang biasanya juga Unil bisa kuasai ya. Dan mencoba untuk membuka langsung platingan di area bawah sana. Cukup cepat untuk bisa membuka clearance dengan cepat. Dan Jonathan harus berhati-hati. Tapi terlihat kini ada pengejaran yang akan berhasil untuk bisa memakan korban. Bahar mencoba kali kejar. Mencoba untuk jadi mungkin pilihan utama untuk bisa ditumbangkan di gamenya kali ini. Kumar sudah mencoba untuk memberikan sebuah efek zoning dan lihat dengan kemudahan arah sebuah oras bab yang kayaknya kali ini akan mencoba untuk langsung diambil oleh seorang The Cairo dengan Uranus yang jadi hyper. Ini drop unik ya dari tim dari Zenix. Ya, apakah bisa berujung dengan baik dengan kemenangan yang mungkin bisa untuk mereka ambil untuk match yang pertama ya. Dan Komar yang masih berhati-hati mencari lagi formasi. Wave Minion pun kini harus mencoba untuk kembali di plating. Reverse Bolt nggak bisa dihindarkan. Poin pertama pun berhasil terbuka. Dan Lujet yang masih mencoba untuk mengamankan sebuah buff di area tengah sana ya. Lujet dengan Lancelot yang kini akan mencoba untuk mengambil juga mungkin kesempatan dengan poin pertama yang mungkin bisa untuk diamankan. Poin pertama yang mungkin bisa terbuka di arah top lane ya. Tapi kayaknya lebih akan memberikan satu penyerangan terlebih dahulu ke arah sebuah turtle yang ada di area bottom lane. Kita lihat kali ini dengan serangan yang akan mulai terjadi ke arah turtle. Siapakah yang nanti akan berhasil mengunci turtle yang pertama untuk match yang kali ini guys. Halo Bang Zafir, sehat dong? Sehat guys. Ya, kesempatan yang kini bakal terbuka. Bisa mengamankan sebuah turtle yang ada di bawah. Berhasil dia amankan dengan The Cairo yang berhasil membuka satu pengambilan. Retribution berhasil terkonek. Turtle pun berhasil diambil kali ini. Dan lihat, pergerakan mulai mencoba untuk mengejar. Seorang Lujet pun kita harus berhati-hati. Belum lagi dengan Hardquart yang harus malah langsung dikeluarkan, memberikan support lebih. Bersama dengan adanya seorang Lujet yang kini harus malah terkena eliminasi. Poin kill kedua berhasil diamankan langsung untuk pasukan dari tim Zenix. Iya, lagi pensi kah Bang Zafir kah? Halo Bang F4, welcome Bang. Dengan serangan tambahan yang masih akan terbuka, Unit terlihat harus terisap darah dan harus membuat Jonathan ternyata membuka poin kill keduanya untuk game yang sekarang. Udah berhasil tertumbangkan sebanyak 2 kali ya. O'Neal mungkin harus waspada dan mungkin Arsiteru bisa memberikan follow up juga ya. Seringkali di area bawah sehingga mungkin bisa membantu pergerakan dari serang O'Neal yang kini sepertinya dalam sebuah ancaman. Dengan kira satu komit serangan yang akan terbuka juga di area atas sana. Lihat dari seorang Lilia, dari seorang Bahar yang harus masih mencari informasi. Mencoba untuk membuka sebuah backup kah ke arah tengah dengan Wave Minion yang harus kembali di plating. Rotasi pun kini akan dilakukan dengan 2 member dari tim Zenix ya. Yang kini malah mencoba untuk meningkatkan pertarungannya, membantu serang Unil. Tapi terlihat ini bakal juga menjadi penyulit untuk serang Zilan. Apalagi kalau misalnya dia malah terkena gengkingan di area atas sana ya. Gengkingan yang bisa membahayakan seorang Zilan yang kali memang sangat butuh banget untuk sebuah point kill. Dan Puri of Phoenix untungnya masih bisa terjadi. Sehingga informasi pun harus bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Zenix. Yang kini bakal mengejar
ada sebuah inisiasi yang seperti akan dilakukan untuk bisa mendapatkan karakter pemain di bagian depan. Siapakah yang akan dijadikan tujuan? Namun Unil masih bersiap lagi dengan harus mencoba ya berjaga-jaga di area Batman sana, mencoba hindari serangan-serangan yang mungkin bisa cukup pasti dikeluarkan oleh seorang Jonathan. Namun kali ini pengambilan turtle-nya akan mencoba untuk diambil lagi. Cara kedua yang kini seperti akan berhasil didapatkan langsung. Nggak ada gangguan yang cukup besar. Thank you F4. Udah jarang login. Oh udah jarang login. Udah jarang main itu ya, main rank juga jarang kah? Semangat Bang Safir, semangat. Mungkin lagi ada urusan-urusan real life-nya ya. Yang penting sehat selalu abangku. Black Dragon Form kini terbuka. Unil terlihat akan jadi pilihan lagi untuk bisa disambar di sana. Ingrid Kumar yang terus juga membantu, tapi ternyata untuk kali ini Jonathan berhasil malah tertumbangkan dengan poin kill samban yang tadi sempat terbuka dari teman-teman tim Onyx. Yang kini akan mencoba untuk meningkatkan diri agar poin kill pun bisa untuk mereka dapatkan lagi dengan beberapa buff yang juga kini masih jadi sambar untuk seorang Lujet. Meskipun memang Lujet masih belum bisa untuk mendapatkan poin pertama ya. Dan tersambar dengan Puri Oponix yang tadi sempat dibuka lagi oleh Kumar Sky di area tengah. Akan mencoba untuk menjaga lagi areanya, tapi terlihat memang sampai di menit yang kelima kali ini belum ada war yang cukup besar ya terbuka untuk kedua tim. Mereka sama-sama masih berhati-hati, masih mencari cara yang pas untuk mungkin bisa melesatkan serangan-serangan yang menguntungkan ya. Damas mumpung absen doang mau futsal katanya. Thank you M4. Nanti lanjut lagi bang Selasa ya. Dengan satu sambaran Karonil yang kini akankah harus malah berhasil ditumbangkan. Terlihat mencoba dikejar. Sebuah Wavenion pun masih mencoba diplating juga. Dan Jonathan gak akan mau tinggal diam, terus memberikan pergerakan. Tapi kini haruskah tersambar. Ada Brevetar dari sang Unil yang cukup berbahaya. Namun lihat pasang serangan juga apakah berhasil untuk bisa membuat serang Bahar pun dijadikan opsi utama. Black Sus berhasil memberikan satu ultimate dan berhasil kabur juga dari ancaman yang mungkin bisa berlebih ke arah dirinya kali ini ya. Dan kalau kita lihat memang dari gold ini gak terlalu jauh ya. Sama-sama masih di angka 17.000 gold. Dan kedua tim ini akan mencoba untuk membuka pertarungan yang mungkin berbeda. Ada Unil yang kini mendapatkan bantuan dari sang Lujet untuk bisa bersiap bertarung di area bawah sana. Kita akan lihat siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan point kill. Tapi kali ini Turtle pun diambil lagi, berhasil didapatkan oleh sang The Cairo. Dengan kini juga harus ada Lujet yang bakal dipersulit untuk bisa mendapatkan buff. Meskipun Rodrosnya berhasil menyambar langsung ke arah Alex di depan, namun masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Alex pun terus memberikan bantuan, mencoba untuk membuat seorang The Cairo mungkin dipermudah dalam melakukan serangannya di area depan sana. Tapi lagi dan lagi ya, belum ada korban yang berjatuhan kali ini. Semoga tim Vitality emang final kah? Pengambilan ke arah sebuah res buff masih bisa terjadi. Mencoba untuk mengirimkan serangan di area Batman kali ini. Black Sus mencari penghalang. Meskipun ada Black Dragon Form yang juga kini bakal terbuka. Siapakah yang akan jadi tujuan untuk bisa diamankan di area depan sana? Dan dengan masuknya Unil juga, ini bakal membawa potensi untuk membuka war langsung. Dan Brevetar menyambar ke arah serang Jonathan yang terlihat tadi terlalu jauh. Point kill pun bertambah di tangan dari serang Jack yang bahkan kini masih lebih. Satu orang mati, masih gagal untuk bisa mendapatkan point kill tambahan. Tapi setidaknya udah berhasil menumbangkan dua orang member dan punya sebuah kesempatan. 5 turret mungkin bisa dihancurkan di area bawah sana. Ini akan menjadi turret yang pertama ya, yang harusnya bisa didapatkan langsung untuk pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Ini udah ada objektif yang berhasil dimanfaatin dengan Domino Ace yang juga udah berhasil diambil di tangan dari serang Unil. Mencoba untuk meningkatkan lagi potensi penyerangan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan lihat kesiapan di mana seorang The Cairo mencoba untuk kini bertarung melawan beberapa member dari pasukan teman-teman tim Onyx. Lihat dengan cukup kuatnya bertahan. Dan satu lagi point kill pun sepertinya kini bakal diciptakan seorang Bahar. Tersambar malah dengan adanya Alex. Dan lihat ada Petrify Gaming yang juga harus malah berhasil terbuka. Dan Unil tersambar dengan Angela. KDA dari seorang Alex untuk game yang pertama. Luar biasa. Seorang Angela dari Alex yang begitu luar biasa. Bahkan kini kesempatan untuk bisa ngambil karena Lord pun juga bakal terbuka lebar. Apakah bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Zenix?
yang akan mencoba untuk mengambil turtle yang ada di area top lane. Berhasil untuk mereka dapatkan dari gangguan yang sepertinya cukup berbahaya, dan ini akan menjadi Lord yang akan langsung dipegang untuk pasukan dari tim Zenix di area early game mereka. The game yang ternyata bisa untuk meningkatkan dari segi permainan, meskipun memang masih kurang dari segi objektif. Setidaknya mereka kali ini dapetin momentum di mana mereka bahkan mereka udah berhasil menambah turret yang ada di area tengah untuk bisa mereka dapatkan ya. Udah ada 2 turret yang kini bersaing dari tim Onyx yang harus mencoba untuk mencari lagi variasi pertandingan atau war yang akan bisa untuk mereka menangkan. Tapi kini akan ada sebuah kejutan. Bertrand tadi berhasil menyambar mengenai langsung Alex yang kini malah memberikan bantuan langsung. Ada Herguard yang tadi sempat sepertinya terjadi, meskipun kali ini berhasil langsung diambil ke point kill. Belum lagi dengan Unil yang masih mengganggu. The Cairo gak sepertinya dikasih untuk bisa memberikan bantuan pertarungan buat teman-teman dari timnya. Dan ini malah membuat The Cairo pun harus sendirian dan harus mencoba untuk kabur di saat Lord pertama yang udah mulai datang dan bergerak ke arah top lane. Tapi sepertinya akan sulit untuk bisa dimanfaatkan dan akan menjadi Lord yang akan sepertinya langsung ditumbangkan oleh pasukan dari tim Onyx tanpa adanya sebuah gangguan. Dan eliminasi karena Lord sepertinya kini bakal dilakukan. Berhasil diamankan tanpa ada penyulitan. Namun The Cairo muncul dari samping, mencoba untuk mengagetkan kini seorang Lujet yang harus mundur lagi. Herguard kini terjadi, mencoba untuk mencari pemain yang mungkin bisa dikejar. Kita lihat dengan kecepatan yang juga teman-teman dari tim Onyx ini lakukan, seperti bisa membuat mereka selamat dalam adanya sebuah pertarungan ya. Berhasil mundur dengan cukup aman, dan bahkan Bertrand pun berhasil menyikat langsung sebuah weapon yang ada tersisa di area tengah. Dan ini akan jadi kesempatan yang harusnya juga cukup bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Onyx jika mereka ingin mendapatkan ke arah sebuah Lord yang kedua ya. Lord kedua bakal diperebutkan dan kita akan lihat siapakah yang akan berhasil untuk bisa ambil. Halo Kak Nira, welcome Kak Nira. Oleh serangan terjadi, belum lagi dengan Jack yang berhasil untuk membuka lagi sebuah eliminasi. Pick up tambahan terbuka di tangan dari pasukan tim Onyx yang juga kini akan mencoba untuk membawa lagi serangannya. Dan The Cairo ternyata terus tertembak. Nibru Passion pun tadi sempat juga on point, tapi The Cairo masih ingin memaksakan pengejaran terbuka dan akan membuat berbahayanya sektor dari tengah untuk bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun mungkin bisa ditumbangkan di sana. Dan ini bencana universal pribadi, namun kali ini masih cukup kuat. Bahkan Zilan pun hampir saya berhasil dikejar, tapi sayangnya kehilangan skill yang cukup banyak. Udah harus membuat Unil pun kini berhasil tertumbangkan. Dan apakah akan menjadi juga kesempatan di mana pengambilan ke arah Lord yang kedua nanti bisa dimaksimalkan oleh tim dari Zenix di gamenya kali ini? Kita akan lihat bagaimana opsi dari segi serangan yang akan terjadi ya, khususnya untuk bisa nantinya ngambil Lord ya yang ada di area bottom lane. Lihat dengan Lujet yang masih menari-nari, tapi kini akan kami coba diincar. Jonathan gak akan kasih untuk seorang Lujet bisa mundur dengan selamat. Belum lagi dengan backup dari seorang The Cairo yang ternyata juga ada di sana, dan Black Dragon formnya mengincar seorang Demager yang kini dipunya oleh pasukan dari tim Onyx. Lihat serang Jack pun harus tertumbangkan. 2 pick up diciptakan dan masih cukup memaksakan serangannya. Apakah berhasil lagi memakan korban di saat Plexus pun mencari penghalang pasif yang juga berhasil untuk membuat seorang Bahar pun selamat kali. Tapi sepertinya dari banyak tengah akan mulai mencoba mungkin untuk bisa diambil Evo Super Mario, katanya Evo Super Mario. Masa Evo Super Mario bro? Evo di sini kah? Pengambil Lord kini akan mencoba untuk didapatkan. Berhasilkah? Dan lihat sebuah retribution sempat terbuka dari The Cairo bersama dengan adanya Lujet yang sepertinya tadi masih terlalu jauh. Lord pertama berhasil diambil. Black Dragon pun dibuka. Dan siapakah yang akan menjadi pemain yang tersambar di sana? Terlihat dengan Lujet yang kini sepertinya dalam posisi yang gak cukup baik. Ronros tadi sempat digunakan, tapi nggak membuat dirinya pun bisa selamat pulang ke arah belakang. Dan pick off kedua pun harus terjadi. Member-member dari pasukan tim Onyx pun kini harus berhati-hati. Belum lagi ada pengejaran yang akan masih terjadi. Bahar pun harus berhati-hati. Dimana kita lihat juga kali ini Lord pun mulai berjalan. Dan dengan adanya seorang Zilan ini juga bisa menimbulkan bencana
Dimana tentunya pasukan dari tim Zenix punya pemain yang sebenarnya ya Red team harusnya bisa dimanfaatkan untuk jadi salah satu damager untuk pasukan dari tim Zenix. Yang kali ini sepertinya akan lebih dimanfaatkan buat ke arah objektif ya. Dengan Lord yang akan berjalan ke arah bottom lane dan ada pemain-pemain dari pasukan tim Zenix yang mulai juga mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di arah atas. Objektif yang ternyata masih sulit untuk bisa didapatkan dengan keberadaan Lord yang kedua ya. Apakah Lord yang ketiga bisa jadi pilihan yang cukup baik untuk bisa mereka menangkan di sana dengan tembakan-tembakan yang juga masih dilakukan. Onyx terus mencoba untuk menyulitkan, meskipun untuk kali ini mereka harus bisa lebih bersaing sih, karena semakin lama ini makin tergerus ya turret mereka, dan belum lagi item-item yang akan dipunya oleh pasukan tim Zenix akan lebih kuat lagi, dan ini bakal membuat mereka punya kesempatan yang lebih enak buat bisa menangin ya ke arah game yang pertama kali ini. Waktu pun udah menunjukkan 15 menit waktu berlalu. Dikit lagi level 22. Gelo guys, Kak Nira guys. Thank you ya Kak Nira ya. Black Dragon Form ini mencoba untuk menyambar ke arah seorang Unil yang terlihat masih memasakkan. Brevetternya harus hilang. Bersama dengan diri yang juga harus ditumbangkan. Fury of Phoenix pun mencoba untuk menjegal, di mana seorang Bahar pun harus berhasil untuk bisa ditumbangkan. Dan turret di tengah juga kini akan berhasil untuk bisa diambil. Di saat Lujet pun malah berhasil mencuri, dan pengalian perhatian pun kini sedang dilakukan. Mencoba untuk membawa 1 bahkan 3 orang member dari pasukan tim lawan pun untuk bisa masuk dalam jebakannya. Dan Lujet berhasil selamat, mencoba untuk kabur dengan darah yang mulai menipis. Berhasil kabur dengan tembakan, dan kita lihat wave minion yang masih mencoba untuk kini diplating. Pasukan dari tim Onyx ini juga harus berhati-hati, karena mereka kalau kehilangan pemainnya juga lagi, mereka akan semakin juga kesulitan ya untuk bisa nantinya bertarung di arah Lord yang harusnya mencoba untuk mereka perebutkan untuk gamenya kali ini ya. Kita akan lihat bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim Zenix buat bisa ngambil ke arah Lord yang ada di atas. Kita akan lihat dari serang Zilan mulai mencoba untuk bersiap dengan tembakan yang akan menyambar langsung ke arah Lord sana. Tapi Unil gak akan tinggal diam, mencoba untuk menuju langsung. Professor tadi mencoba dibuka, dan pengambil ke arah Lord pun malah berhasil diambil di tangan dari serang Lujet. Retribution begitu matang berhasil terjadi, dan Black Dragon Form ini terbuka mencari pemain yang mungkin bisa dikejar. Opsinya apakah ada seorang Jack yang akan berhasil ditumbangkan, dan isapan darah yang begitu berbahaya dari serang Jonathan membuat Jack pun kini hilang. Tapi terlalu sendirian, The Kyra membutuhkan bantuan, butuh damage yang bisa memaksakan pasukan dari Onyx pun untuk bisa dipukul mundur. Tapi apakah kini berhasil itu bisa terjadi? Apa dengan damage yang juga cukup on point dari beberapa member dari pasukan tim Onyx? Namun kini pun mereka nggak dikasih selamat, bahkan Arsiteru kini harus sendirian. Hampir saja berhasil dikejar, di saat Lordnya pun juga harus mencoba eliminasi terlebih dahulu. Namun sayangnya Jonathan harus tertinggal sendirian. Lucet berhasil memenangkan pertarungan dan kini mencoba untuk kabur ke dalam pertarungan, di mana dirinya pun harus mencoba untuk selamat dari teman-teman tim Zenix yang mungkin bisa mendekat dan eliminasi. Arlot yang kini harus dilakukan, harus membuat turret di bagian atas pun juga malah dihancurkan ya. Ini ada sebuah speed push yang juga bakal lebih dimanfaatkan untuk seorang Lujet di area bawah sana. Objective Gaming yang berhasil dimanfaatkan lagi untuk pasukan dari tim Onyx, dan akan membuat mereka pun semakin kuat juga untuk bisa nantinya bermain di arah late gamenya kali ini. Bermain dengan gold yang kini juga udah mulai berhasil mengejar, akan menjadi keuntungan mereka, dan kayaknya harus punya semangat yang lebih lagi ya buat bisa melakukan pertarungannya di area depan sana ya. Kita akan lihat bagaimana kesempatan yang akan terbuka untuk bisa ngamanin ke arah Lord yang ada nantinya di arah top lane, dengan beberapa buff yang juga kini harus mencoba untuk diambil. Lujet melakukan aksinya lagi, sing kita lihat dengan 3 point kill dan tumbang 4 kali. Tapi kali ini ada Bahar yang masih terdiam. Adakah sebuah masalah? Aduh guys, ini yang kayak gini-gini kita ban-banin ya. Yang kayak gini-gini kita ban-banin guys, biar nggak AFK ya. AFK ban.
Sambaran Brevetzer kini bakal terbuka. Dan lihat, mencoba untuk bertarung melawan 3 orang member dari pasukan tim lawan. Namun sepertinya nggak akan mudah. Meskipun Unil tadi punya kesempatan, tapi kini bakal kami mencuri kejar. Di mana Unil harus kehabisan dari si tenaga. Mencoba menekan flickernya untuk bisa selamat. Dan sepertinya membuat dirinya pun harus berhasil untuk bisa dikejar. Dan Wave Minion yang kini juga harus mencoba untuk di-plating lagi akan membuat turret yang ada di dalam kini akankah berhasil tereliminasi. Lihat kini dengan Wave Minion yang akan mulai masuk. Mencoba untuk membuat turret di tengah pun kini akan berhasil didapatkan langsung. Dan ya Allah guys, leader kah? Gimana ya guys, tadi game pertama udah mengambil Karena Lord tadi akan kini mencuri buka. Apakah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Zenix yang ada di area atas sana? Kita akan lihat bagaimana posisi di mana Lord akan mencoba untuk diambil. Lord akan mencoba didapatkan langsung untuk pasukan dari tim Zenix. Dan ini akan menjadi keuntungan besar di mana mereka mungkin bisa memenangkan gamenya untuk match yang kali ini. 20 menit sudah berlalu. Dan kita akan lihat kesiapan dari pasukan tim Zenix untuk bisa membuat bisnya bakal dihancurkan. Dengan pengambilan ada beberapa buff yang juga kini akan mencoba untuk diambil. Ada zoning yang sedang terbuka. Wave Minionnya harus mencoba untuk juga dibawa ke arah turret sana. Dan lihat Ronros sempat digunakan serang Lucid yang kini sedang mencoba untuk kabur ke arah belakang. Dan apakah masih kuat untuk bisa menahan gameplay di game kali ini? Lightning Form juga mulai terjadi. Mencoba untuk mengejar ke arah sang Unil yang akan sepertinya dijadikan sebuah opsi untuk eliminasi terlebih dahulu. Namun kini masih memiliki darah dan Unil mencoba untuk survive dan melakukan penyerangan dari depan. Mencoba untuk meng-counter dan mencoba untuk menggigit pasukan dari tim lawan dengan Jack yang bahkan berhasil membuka satu buah shotgun dan double kill pun berhasil untuk kini dilakukan oleh dirinya. Dan masih ada kesempatan di mana pasukan dari tim Onyx pun bisa melakukan sebuah pembalikan keadaan. Dan bahkan ini hanya misalkan 2 orang member aja di saat 3 Wave Minion mungkin bisa untuk mereka jalankan di game kali ini ya. Halo Mar, berbalik. Halo, dikasih katanya. Mario kasih slot langganan sama Dennis, boleh. Ikutan kah di game ketiga kah Dennis kah? Di game kedua soalnya udah penuh. Ada MC Zero, ada Saddam, ada Fastguard, Cleo 2, Jo 5. Di 3 ya Den ya. Tiga sama 4 berarti. Oke, kali ini teman-teman dari tim merah ini punya malah kesempatan ya, dimana mereka bisa melakukan comeback. Apakah nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik posisi tersebut yang ini akan sepertinya menguntungkan mereka untuk bisa ngunci Karena Lord yang ada di area bawah. 3 ya. Timis 3 kosong guys. Ya, dengan beberapa tembakan dari Kumar mencoba untuk bertahan dari Unil yang kini sedang mencoba untuk ditarik. Ada Traction Plus yang tadi sempat terbuka, tapi Unil membuka Brevetternya, mencoba nyambar langsung ke arah seorang core dari pasukan tim Zenix. Ini bakal menjadi bencana jika Zilan pun harus ditumpangkan duluan. Namun pertarungan yang berbeda kini harus malah terjadi dan Jack pun dalam posisi yang juga nggak cukup aman. Harus menghilangkan immortality Jack yang kini bahkan harus menggunakan Winter Crown. Tersambar dan satu shutdown pun terjadi. Lihat dengan satu opsi lagi untuk bisa ngambil karena pemain kini akan membuat pasukan dari tim Onyx pun harus kehilangan membernya lagi. Dan rencananya Lujet pun kini bakal mencoba dikejar, di mana serangan Siteri seperti akan jadi targeting yang akan lebih dipermulus untuk pasukan dari tim Zenix. Lihat dengan adanya Bahar yang sepertinya kini harus menggunakan satu buah sepatunya ya, Plexus, untuk bisa menghindari dengan kini gocekan yang harus membuat dirinya pun dikejar. Apakah ini bakal menjadi keuntungan juga untuk seorang Lujet bisa bertahan sendirian, mencoba masakan untuk bisa kabur, namun tembakan cukup dalam pun harus membuat dirinya tertumbangkan di area bawah sana. Dan Lujet harus mencoba untuk memberikan penyulitan juga, harus mencari cara memberikan sebuah buying time dengan Lord yang kini juga harus diperebutkan di area bottom lane.
Kita akan lihat bagaimana Retribution yang akan bisa digunakan oleh Lujet ya dalam melakukan pengambilan Kara Lord yang ada di area Bloodstone Lane kali ini. Max 3 yang kosong teman-teman. Max 3 kalau mau ikutan boleh. Ya, tinggal pengambil Kara Lord yang kini akan terjadi. Lord akan mencoba diambil dengan Black Dragon Form yang juga akan mencoba memberikan gangguan. Dan Lujet gak akan tinggal diam, mencoba masuk dengan bantuan satu puncher. Dan Lordnya pun didapatkan. Retributionnya begitu lancar untuk beraksi dan menggagalkan 5 orang pemain dari pasukan tim Zenix yang mencoba untuk bertarung di arah Lord dengan satu Retribution juga dari serang The Cairo yang padahal tadi udah sempat terbuka. Namun kini Unil harus jadi korban selanjutnya dengan garingnya pemain backupan dari pasukan Demonic. Meskipun mereka berhasil menancapkan juga satu Burana Apache ke tubuh dari serang Zilan, dan tanpa adanya Kur ini bisa membuat Zenix apakah bakal kesulitan dengan bakal mencoba untuk membuat The Cairo kah ditumbangkan duluan. Tapi ternyata Black Dragon Form pun kini masih datang, siap untuk bisa bertarung. Dan Jack pun dalam posisi yang gak cukup aman, terlalu jauh dan gak ada pemain yang berhasil untuk memberikan bantuan di sana. Dan Lordnya pun kini bakal mulai masuk. 2 orang pemain pun tersisa dari pasukan tim Zenix yang haruskah menelan kekalahan untuk game yang pertama. Turret bakal dihancurkan dengan datangnya juga seorang Asteri yang siap untuk bisa memberikan follow up. Oh, ini bencana. Beastnya akankah berhasil langsung dimenangkan oleh pasukan tim Onyx dan harus membuat Zenix pun dikalahkan dengan momen yang terjadi ya. Boleh Mas Ian kalau mau ikutan, ada kosong di game ketiga, mau ikutan kah? Kemenangan terjadi dari loh. Oh iya ya, aduh guys, belum dibuka lagi guys. Nah ini ya, karena terjadi dari teman-teman tim Onyx ya, yang berhasil untuk bisa memenangkan pertandingan. Bisa ikut, bisa. Soal katanya Sadam, boleh Mas Sadam. Thank you Mas Sadam udah main. Mas 3 Mas Ian, mau ikutan berapa game Mas Ian? Aku sampai jam 9 nih live-nya. Guys, bakal menang. 20.000 dari Ikemen. Pesan merantrin Dewi bersih du. Ikemen boleh, kuantriin. 3-nya baru main ya. Itu udah comeback guys, comeback guys. Gua enggak full. Justru udah kemasukin kok, aman. Oke, aku berarti aku catat sampai nanti jam 9 ya Mas Ian ya. Jam 9 nanti aku ada tour lagi guys. Tour malam, habis itu kita buka kostum lagi ya. Boleh. Ini MVP-nya dari siapa nih guys? Dari Bahar ya. Dari Bahar yang ternyata dapat MVP dengan emas dari Jack. 3 silver terjadi ya. Ya, udah keantarin juga sih di match 2. Kalau ada yang ninja beberapa orang mungkin bisa masuk. Dengan MVP dari The Cairo juga berhasil terbuka di area kanan dengan adanya Kumar, Alex dan juga Jonathan ya. Silver terjadi ke arah seorang Fish ya dengan 20 berbanding 30 dari segi point kill. Durasi pertandingannya 25 menit. Saya juga kalian bisa cek aja dan kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya guys. Oke, let's go, kita akan masuk ke game yang selanjutnya.